Halo sahabat UT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina, saat ini saya sedang menempuh studi di Universitas Terbuka Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Saya adalah seorang pendidik bertempat tugas di SDN 14 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali bisa berada di sini dan berbagi topik yang sangat menarik menurut saya, yaitu untuk diskusi pada pertemuan pertama, artikel pengayaan 1.1 dan materi pengayaan 1.2 dengan judul berikut. 1. Membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable. 2. Dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yuk langsung saja kita mulai. Mengacu pada kedua artikel, materi pengayaan 1.1 dan materi pengayaan 1.2, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah ataupun lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Persamaannya terletak pada satu, kualitas pendidikan yang belum merata. Seperti dalam artikel pertama menyoroti rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, saya merasakan hal yang sama. Masih terdapat kesenjangan antara standar kurikulum nasional dengan realita pelaksanaannya di sekolah kami. Terutama dalam hal keterampilan, literasi, dan numerasi, siswa masih perlu untuk ditingkatkan. 2. Infrastruktur yang terbatas. Artikel kedua menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan. Meskipun secara umum sudah memadai, namun fasilitas seperti laboratorium IPA, ruang komputer, dan perpustakaan masih belum ideal atau belum optimal. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran. 3. Peran guru dan pengembangan profesional. Dalam artikel pertama dijelaskan pentingnya pengembangan profesional guru. Ini juga saya alami sendiri bahwa masih kurangnya pelatihan berkala bagi guru di sekolah kami. Membuat inovasi pembelajaran masih belum maksimal. Perbedaan satu, akses sekolah yang cukup baik berbeda dengan daerah pedesaan yang disebutkan dalam artikel kedua. Akses ke sekolah ke lingkungan saya cukup baik. Jalan menuju sekolah yang saya lalui kendaraan dengan mudah. 2. Dukungan komunitas mulai terbentuk. Salah satu hal positif di daerah kami adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan orang tua tentang pentingnya pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah mulai tumbuh, misalnya melalui kegiatan komite sekolah dan gotong royong untuk memperbaiki fasilitas. Kesimpulannya, masalah yang diangkat dalam artikel memang nyata dan relevan kondisi dengan sekolah saya. Meskipun ada kemajuan, tantangan utama tetap ada pada peningkatan kualitas pembelajaran, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas penunjang pendidikan. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan pihak swasta sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Mengacu pada kedua artikel, bagaimana saran Anda untuk mengatasinya? Mengacu pada bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Iya, isu sosial politik dan budaya dalam pendidikan adalah tantangan besar yang perlu diselesaikan secara berkala, komprehensif, dan kolaboratif. Ini isu politik dalam pendidikan merujuk pada masalah-masalah yang timbul di interaksi sosial, sistem politik proses pendidikan, seperti pengaruh kebijakan pemerintah, peran politik, dan isu kekuasaan kepemimpinan. Sedangkan sosial budaya dalam pendidikan adalah masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, tradisi, dan sosial budaya, mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pendidikan. Mengatasi isu sosial politik dalam pendidikan, penguatan kebijakan pendidikan inklusif dan berkeadilan. 1. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya berbasis angka output, tetapi juga berorientasi pada kualitas dan pemerataan.
2, alokasi anggaran pendidikan harus adil, terutama daerah tertinggal dan pedesaan, agar tidak terjadi ketimpangan infrastruktur dan akses pendidikan. Selanjutnya, desentralisasi yang efektif. Pemberian kewenangan lebih luas kepada daerah desentralisasi dalam mengelola pendidikan harus diimbangi dengan kapasitas dan akuntabilitas yang kuat. 2, pemerintah pusat harus tetap memberi pengawasan dukungan teknis agar tidak terjadi perbedaan antara kualitas yang mencolok antar tiap daerah. Selanjutnya mengatasi isu sosial budaya dalam pendidikan. Satu, pendidikan yang kontekstual dan responsif budaya lokal. Kurikulum perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan lokal agar siswa merasa dekat dengan materi pembelajaran. Misalnya di daerah pedesaan, penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran awal bisa membantu mempercepat pemahaman konsep dasar. B. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Masih banyak budaya masyarakat yang memandang pendidikan belum prioritas, terutama pada kelompok miskin dan perempuan. Selanjutnya perlu sosialisasi dan pendekatan persuasif berbasis budaya lokal yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan komunitas di daerah tersebut, di daerah kami terutama. Mengacu pada kedua artikel, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Persamaan tantangan global dalam pendidikan dasar, kaitan de materi modul 1 menekankan bahwa banyak negara, terutama negara berkembang, mengalami tantangan serupa dalam menyediakan pendidikan dasar yang bermutu dan merata. Ini membuat studi kooperatif menjadi penting untuk belajar dari praktik baik dari negara lain. 2, faktor sosial ekonomi budaya sebagai penentu sistem pendidikan. Kaitan pada modul 1 mendorong mahasiswa untuk memahami bahwa pendidikan dasar tidak bisa dipisahkan oleh konteks sosial budaya suatu negara. Artikel menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan hak asasi manusia. 3, upaya perbaikan pendidikan sebagai bagian dari sistem apa tadi? Dari Sustainable Development Goal, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Kaitan pada modul 1 mengajak pembelajar untuk membandingkan bagaimana negara-negara menerapkan strategi untuk mencapai pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas sesuai dengan standar internasional seperti Sustainable Development Goals. Isi artikel menunjukkan bahwa Indonesia juga sedang berproses ke arah itu melalui kolaborasi lintas sektor dan perbaikan infrastruktur. 4, pentingnya studi kooperatif dalam menyusun kebijakan pendidikan. Kaitan pada modul 1 mengajarkan bahwa melalui studi kooperatif kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di negara lain dan mengadopsi praktik baik atau best practice yang cocok dan untuk konteks Indonesia. Contohnya model pelatihan guru di Finlandia atau Jepang bisa menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya, isi kedua artikel sangat relevan dengan materi modul 1 BMP Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara karena satu, menunjukkan tantangan nyata pendidikan dasar di Indonesia juga dialami oleh banyak negara lain. 2, menjelaskan bagaimana faktor-faktor sosial budaya dan politik mempengaruhi kualitas pendidikan. 3, menekankan pentingnya kolaborasi, pendekatan kemanusiaan dalam pembangunan pendidikan. 4, memberikan dasar bagi pembelajaran dari negara lain untuk melalui pendekatan komparatif untuk perbaikan sistem pendidikan nasional. Dengan memahami konteks lokal melalui artikel dan mengaitkannya dengan kerangka berpikir global yang ditawarkan pada modul 1, kita bisa mengembangkan solusi pendidikan yang lebih holistik, konstekstual, dan berkelanjutan.
Sekian dan terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap kita dapat melanjutkan diskusi di lain waktu. Sampai jumpa.